Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Fajr, "Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah." Wahai jiwa yang tenang, kembalilah engkau kepada Rabbmu dalam keadaan ridho dan dalam keadaan diridhoi. Hari ini kita akan bahas tentang masalah belajar ridho. Mungkin di Indonesia orang jarang menggunakan kata ridho karena biasanya diganti dengan kata ikhlas. Padahal ikhlas itu lebih kepada urusan niat kita ketika beribadah. Cuman kita kan sering bilang kalau misalnya ada yang dapat musibah, ikhlasin aja yang ikhlas. Padahal di situ bukan bab ikhlas. Kalau ibadah ya ikhlas, tapi kalau babnya ketentuan Allah dalam hidup kita atau takdir, maka yang lebih tepat istilahnya adalah ridho. Jadi kalau misalnya kita dapetin seseorang sedang dapat musibah, nasihat kita adalah ini adalah ketentuan Allah, mudah-mudahan ada kebaikan di dalamnya. Nah itu kalimat ridho tuh, mudah-mudahan ada kebaikan di dalamnya. Kalau bahasa lainnya mudah-mudahan ada hikmah. Nah hari ini kita pengen belajar tentang ridho. Apa aja sih bentuk-bentuk ridho? Seberapa pentingnya ridho dalam kehidupan kita? Teman-teman yang dirahmati Allah, orang yang paling beruntung di akhir hayatnya adalah orang yang ridho. Makanya Allah berfirman di surat Al-Fajr tadi, panggilan kepada orang yang ridho. Ketika dicabut ruhnya, ketika dicabut nyawanya, Allah memanggil mereka dengan panggilan jiwa yang tenang. Padahal kita tahu sakaratul maut itu adalah keadaan yang paling sulit. Sampai Allah menggambarkannya di surat Al-Qiyamah, kalla idza balagatit taraqi wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq wal taffatis saqu bis-saq. Itu gambaran tentang keadaan orang ketika sakaratul maut, ketika ruhnya tersedak sampai ke tenggorokan. Tiba-tiba ditanya siapa yang bisa menyembuhkan kamu hari ini. Dia langsung menyadari udah gak ada lagi yang bisa menyembuhkan dia, dan dia mulai ngerti wa dhanna annahu al-firaq, itulah waktu perpisahan. Dia hanya bisa menatap wajah keluarganya yang dia sayangi, dia cintai untuk terakhir kalinya, dan setelah itu dia akan meninggalkan mereka semuanya. Wal taffatis saqu bis-saq, tiba-tiba betisnya jadi bertaut menahan rasa sakit yang luar biasa. Dalam kondisi seperti itu, ternyata ada orang yang sangat beruntung. Siapa mereka? Orang yang Allah panggil dengan kalimat ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Mau meninggal, nyawanya sudah berada di tenggorokan, taubat udah gak diterima, dia harus berpisah dengan semua yang dia cintai di dunia, harta, keluarga, dan seterusnya. Tapi dia termasuk orang yang bisa tenang menyambut kematian. Mutmainnah, hatinya tenang, wajahnya berseri-seri. Siapa mereka? Mereka adalah orang yang radiyatan, orang yang ridho, orang yang selalu menerima ketentuan Allah selama hidupnya. Itu pentingnya sifat ridho. Terus lawannya ridho itu apa? Lawannya ridho itu adalah kufur. Dia protes gitu dengan ketentuan Allah. Ya Allah, kenapa saya yang diginiin? Ya Allah, apa maumu? Ya Allah, engkau tidak adil. Itu kalimat-kalimat orang yang kufur dan tidak ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Memang ada yang kufur nikmat, tapi kalau ini bukan kufur nikmat, kufur takdir, kufur terhadap ketentuan Allah. Sehingga kalau dia menghabiskan usianya dengan protes, mempertanyakan ketentuan Allah, keputusan Allah, kehendak Allah, kenapa saya kayak gini, kenapa pasangan saya kayak gitu, kenapa hidup saya kayak gini, maka ketika akhir hayatnya dia menjadi orang yang paling gelisah dan menjadi orang yang paling tersiksa saat sakaratul maut. Tidak tumakninah, tidak ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Jadi salah satu di antara keistimewaan ridho itu adalah melahirkan tumakninatul qalb, rasa tenang di hati kita. Kalau kita ridho dengan semua ketentuan Allah, hati kita itu akan merasa tenang dan bahagia. Gak ada hal yang mengusik perasaan kita atau yang membuat kita merasa gak nyaman. Kenapa? Tumakninah, tenang, kita terima dengan semua ketentuan Allah. Lalu gimana caranya biar kita bisa tumakninah, biar kita bisa tenang, bisa bahagia dengan ridho ini? Karena gak semua yang terjadi itu kita bisa terima, gak semua terjadi itu kita ngerti. Gimana biar kita bisa ridho? Caranya adalah berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala.
Gimana cara berbaik sangka kepada Allah? Katakan untuk diri kita sendiri, la'allahu khair. Mudah-mudahan di dalam ketentuan ini ada kebaikan. Mudah-mudahan ada kebaikan. Mudah-mudahan ada kebaikan. Kata kebaikan inilah yang kita ucapkan berkali-kali agar kita selalu yakin Allah itu gak pernah pengen menzalimi hambanya. Allah tuh gak pernah pengen ngeprank hambanya. Allah tuh gak pernah pengen cuman harkosin hambanya, ngasih harapan kosong. Enggak. Allah itu la yukhliful mi'ad, gak pernah ingkar janji, gak pernah harkos, gak pernah PHP. Allah itu gak pernah bidzallamin lil abid. Allah tuh gak pernah zalim kepada hambanya atau suka ngerjain hambanya, ngeprank hambanya, gak pernah. Jadi kalau ada satu ketentuan Allah yang menurut kita kayak sesuatu yang gak kita inginkan tapi terjadi dalam hidup kita dan kita pengen ridho, katakan saja la'allahu khair, mudah-mudahan ada kebaikan di sini. Sehingga dengan kita katakan mudah-mudahan ada kebaikan di sini, kita sudah berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah persis seperti apa yang kita persangkakan. Ana inda dhanni abdi bi, kata Allah dalam hadis qudsi, aku tergantung prasangka hambaku kepadaku. Kalau engkau berprasangka baik kepadaku, maka engkau mendapatkan apa yang engkau persangkakan. Itu cara ridho. Katakan la'allahu khair, mudah-mudahan ada kebaikan di sini. Baik terhadap satu ketentuan Allah, masalah takdir hidup, ataupun ridho terhadap satu perintah Allah. Kenapa Allah suruh kita beribadah puasa? Bilang aja la'allahu khair, mudah-mudahan ada kebaikan di dalam puasa, sehingga kita berpuasa dengan hati yang lapang. Kenapa saya punya orang tua kayak gini? Bilang aja la'allahu khair, mudah-mudahan ada kebaikan. Kenapa saya punya orang tua, mertua kayak gini? Sehingga kita bisa bahagia dengan keluarga kita. Kok saya dikasih pasangan kayak gini ya? Bilang aja la'allahu khair, mudah-mudahan pada pasangan saya itu ada kebaikan yang tidak ada di tempat yang lain. Sehingga apapun yang kita alamin, perintah apapun yang kita dengar dari Allah, kita menerimanya dengan sami'na wa ata'na. Saya mendengar, saya taat ya Allah. Kenapa? Saya tahu engkau tidak memerintahkan sesuatu kecuali ada kebaikan di dalamnya. Kata Allah, tinggalkan riba, la'allahu khair, mudah-mudahan ada kebaikan dengan meninggalkan riba. Kata Allah, tutuplah aurat, la'allahu khair, mudah-mudahan ada kebaikan dengan menutup aurat. Kata Allah, makan sahur, la'allahu khair, mudah-mudahan ada keberkahan di dalam sahur. Kata Allah, buka puasa, walaupun kita belum lapar, buka puasa aja, makan, mudah-mudahan ada kebaikan di dalam berbuka. Kata Allah, tarawih, ya udah saya tarawih, mudah-mudahan ada kebaikan dalam sholat malam. Kata Allah, maafkan saudaramu, ya kita maafin, mudah-mudahan ada kebaikan dalam memaafkan. Dan semua perintah dan larangan Allah kita terima dengan ridho, karena kita percaya la'allahu khair, ada kebaikan dalam ketentuan Allah. Itu cara ridho. Mudah-mudahan Ramadan ini kita benar-benar bisa belajar ridho, nerimo kalau kata orang Jawa. Apapun ketentuan Allah dalam hidup kita, apapun perintah dan larangan Allah dalam syariat kita, kita terima aja. Kenapa kita terima? 1, supaya hati kita tenang, gak banyak protes. 2, karena kita percaya Allah gak nyuruh sesuatu kecuali di dalamnya ada kebaikan. Allah gak ngelarang sesuatu kecuali di dalamnya ada keburukan. Allah gak memberikan satu takdir kecuali melalui takdir itu ada kebaikan yang besar bagi kita. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Bersama dengan keburukan ada kebaikan, bersama dengan kesusahan ada kemudahan. Barakallah.